Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, saya langsung tadi melanjutkan apa yang kemudian pertanyaan saya ke Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun, pada saat yang bersamaan, saya ulangi sedikit lagi, pada saat Puan Maharani mengisi acara berpidato di Jawa Tengah yang kemudian tidak mengundang Ganjar Pranowo, ternyata Ganjar Pranowo tengah bertemu dengan Megawati Soekarno Putri di Teguh Umar Jakarta untuk sebuah keperluan yang santai begitu ya, menyampaikan cenderamata dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apa yang bisa diartikan di sini kalau kemudian Megawati Soekarno Putri menyinggung terkait dengan Ganjar Pranowo soal petugas partai kalau nggak nurut out? Ya, Mas Aiman, dalam tradisi PD Perjuangan, Mas Aiman tahu persis, Bang Andreas juga tahu persis bahwa ada batasan afiliatif kan ya. Jadi sosok figur Bu Mega itu pasti menjadi magnet utama dan seluruhnya menjadi atmosfer yang ada di Bu Mega begitu. Jadi kalau hubungan-hubungan personal misalnya silaturahim atau apa ke tempat Bu Mega pasti akan dilakukan oleh siapapun yang kemudian menjadi bagian dari PD Perjuangan, bahkan menurut saya juga kelompok eksternal, karena Bu Mega dalam perjalanan sejarah politik nasional kita kan menjadi salah satu pusat ya dalam dinamika politik nasional. Termasuk apalagi kalau Mas Ganjar sebagai orang PDI Perjuangan. Sekaligus juga ini bisa menjadi impression management atau manajemen kesan bagi Mas Ganjar bahwa sebenarnya tidak ada persoalan antara dirinya dengan Ibu Mega. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Kalau seandainya ada Bu Mega kemudian menyampaikan itu dalam forum khusus, forum terbuka, yang kemudian banyak orang akan berpikir, oh ini arahnya ke Ganjar Pranowo. Apa yang bisa disampaikan di situ? Padahal sebelumnya kan bertemu, kan dua hal yang berbeda. Satu personal, yang kedua soal partai. Ya, nah itu yang betul sekali bagian terakhir omongan Mas Aiman. Satu, hubungannya personal, sementara yang sisi lain adalah formal organisasional, menyangkut misalnya keputusan strategis partai. Nah, dalam konteks misalnya kandidasi kan urusannya urusan kelembagaan. Makanya kemudian pasti di situ ada dinamika yang tidak selalu berjalan linier dan mulus. Misalnya menyangkut dilema partai antara perspektif elit yang dikehendaki terutama dalam momentum 2024 misalnya taruh mendorong Mbak Puan, atau misalnya dinamika di luar seperti misalnya berbagai ragam survei persepsi yang kemudian dipublikasikan oleh lembaga-lembaga survei. Dan dalam konteks inilah Mas Ganjar menjadi satu di antara orang yang selalu masuk 5 besar dalam survei-survei persepsi, sehingga dinamika yang dilakukan oleh Mas Ganjar tentu juga dipantau oleh internal partai, termasuk juga oleh calon yang akan mendukung, misalnya taruhlah jangkar-jangkar relawan dan lain-lain, yang pasti juga meramaikan lini masa media sosial, termasuk juga dan sudah ada itu untuk Ganjar Pranowo yang berkembang di media massa begitu ya. Dan sudah ada untuk Ganjar Pranowo, betul ya? Iya. Di media sosial. Saya ke Bung Andreas. Bung Andreas, menurut Anda Ganjar Pranowo offside nggak sih? Ya, apa yang yang terjadi sebelumnya dan kemudian apa yang disampaikan misalnya tadi Aiman menanyakan soal pernyataan dari Ibu Mega soal petugas partai. Nah ini kita lihat ini atau kami melihat ini sebagai bagian atau dinamika yang ada di dalam partai, dan tentu ya ketika di PDI Perjuangan ini kan apalagi berkaitan dengan pilpres atau dikaitkan dengan kontestasi dan dikaitkan dengan Ganjar Pranowo presiden dan ke depan 2024 meskipun masih jauh. Tapi itu bisa semuanya bisa dikait-kaitkan dan dihubung-hubungkan meskipun sebenarnya ini adalah hal biasa dan proses ini pernah terjadi juga misalnya. Pertanyaan saya sebenarnya belum dijawab, Bung Andreas. Apakah menurut Anda, ini saya tanya pribadi loh, seorang Ganjar Pranowo tuh offside, ingin hendak jadi calon presiden? Ya sebenarnya kan ini kan terbuka. Dalam proses ini kan belum ada keputusan. Apa yang dilakukan, tindak tanduknya, kemudian tingkah polahnya misalnya di media sosial, apakah dianggap offside? Saya kira kalau di dalam proses seperti ini semua masih terbuka, dan apa yang diingatkan kalau misalnya itu berkaitan dengan soal petugas partai,
Nah, itu masih di dalam koridor bagaimana dinamika yang ada di dalam partai yang tentu mempunyai dampak ya tentu menjadi perhatian keluar. Karena saya katakan begini, kalau memang itu apa yang disampaikan oleh Bu Mega adalah kepada Ganjar Pranowo, keras betul loh. Karena ketika petugas partai tidak nurut, maka out. Itu kan luar biasa. Ya, dan itu biasa. Dan Dalam itu biasa. arti bahwa mengingatkan itu jangan sampai kalau misalnya itu menjadi hal yang peringatan, justru itu tanda perhatian. Tanda perhatian, tanda memberikan atensi. Sehingga dengan demikian anak itu jangan sampai ya kelewatan. Tapi kalau berkaitan dengan aturan partai, ada aturannya. Memang ada aturannya. Oke. Suaranya agak terputus. Saya katakan tadi bahwa di dalam ADART partai memang ditulis secara jelas bahwa ya itu adalah tugas partai untuk menyiapkan kadernya. Dan tentu di sini sebagai pemimpin partai, ya Ibu mengingatkan itu atau Ibu menyampaikan itu meskipun itu secara umum, tapi kalau memang ada yang merasa bahwa ini berkaitan dengan dirinya, ya perbaikilah. Oke, baik. Saya ke Kang Gunggun. Kang Gunggun ini berbeda betul dengan sebelum 2014. Kan kita bicara 10 tahun ini ya. Saya ingat pada waktu 2012 itu belum sama sekali terekam siapa kira-kira akan jadi presiden di 2014. Sekarang di 2021 rasanya sudah mengerucut dari sejumlah nama-nama survei, meskipun ini bisa berubah ya. Dan jangan lupa juga bahwa kita akan menghadapi nanti lihat bahwa 2022 ada yang hilang, katakanlah Anies Baswedan, 2023 juga ada yang hilang, Ganjar Pranowo, mungkin yang masih tetap berada di jabatan adalah Prabowo Subianto. Bagaimana Anda melihat ini? Bahwa ini napasnya panjang, masih jauh ke 2024, tapi ramenya mulai dari sekarang. Iya, saya pikir ini satu hal yang ya biasa ya, apalagi kalau pasca tidak ada incumbent, 2024 tidak ada incumbent, sehingga kemudian semua orang positioning lebih awal. Terlebih misalnya di posisi partai yang sekarang menjadi the ruling party seperti. Dan berbeda dengan 2012, Kang Un. Iya. Berbeda dengan 2012, bahkan sebelum 2004 juga sangat tiba-tiba kan? Ya, kalau 2024 kan 2004 kan kita pengalaman pilpres pertama ya, karena 99 kita kan tidak pilpres langsung. Tetapi yang mulai terasa memang pada saat 2014 ya, kenapa? Karena 2009 kan sudah jelas Bu Mega maju, sehingga PD Perjuangan juga dari awal solid ke Ibu Mega. Dan di situ kemudian konstelasinya lebih predictable siapa yang akan menjadi calon presiden. 2014 itu kejadiannya berubah. Kenapa? Karena PD Perjuangan sendiri membaca ragam survei persepsi yang kemudian dilakukan oleh sejumlah lembaga yang kemudian menunjukkan tingkat elektabilitas Gubernur DKI yang waktu itu menjadi rising star dalam panggung politik nasional. Dan 2024, Mas Aiman, napasnya panjang, maraton. Saya ingin mengatakan begini, Mas Aiman. Misalnya ya, 2012 dulu Pak Taufik Kemas misalnya, itu juga awalnya tidak happy dengan misalnya majunya Pak Jokowi di Pilkada DKI kan. Ada pernyataan yang juga bisa kita katakan verbal agresif waktu itu di muka publik. Kemudian juga pada saat misalnya Pak Jokowi mau maju 2014, Pak Cahyokumolo beberapa kali menyampaikan pernyataan-pernyataan yang bisa kita kategorikan keras juga sebenarnya di muka publik. Sekjen waktu itu ya, Sekjen PDIP. Pada saat misalnya Pak Ahok mau maju, Bung Andreas itu juga dalam dialog-dialog itu juga cukup keras ya, kemudian pernyataannya. Jadi Mas Aiman, kalau saya melihat ini, benang merahnya itu bisa kita maknai bahwa dinamika internal PD Perjuangan itu memang tidak lagi linear seperti 2009. 2014 ke sini ada dua pertimbangan. Satu pertimbangan sosok Ibu Mega dengan basis struktur partainya. Yang kedua adalah dinamika bacaan yang menyangkut tren pemilih. Tren pemilih inilah yang kemudian juga ke depan menurut saya harus menjadi pertimbangan partai-partai kalau tidak kemudian partainya akan ditinggalkan oleh banyak potensi pemilih. Jadi maksud Anda kalau seandainya survei tinggi tapi tidak diambil yang lain yang mungkin surveinya rendah.
maka partainya Ya. akan ditinggalkan. Iya, menurut saya akan ada potensi seperti itu. Kenapa? Karena party ID di kita juga kan belum menjadi jaminan sebenarnya, apalagi kalau kemudian kita bicara captive market hanya basis masa pemilih PDI Masih tergantung Perjuangan. sosok. Kan ada istilahnya split ticket voting di situ. Apa yang diputuskan oleh ketum partai atau institusi hierarkis di partai, misalnya taruhlah menjadi kebijakan partai untuk mendukung siapa, tapi kalau berbeda yang ditangkap oleh publik dan itu kemudian gap-nya terlalu jauh, bisa aja kemudian suara partainya malah kemudian merosot tajam begitu. Baik, terakhir Pak Andreas, kapan Bu Mega akan menentukan capres untuk PDI Perjuangan? Gini Bung Aiman, tadi kan sudah dijelaskan juga gitu oleh Mas Dogun. Nah, baik di PDI Perjuangan maupun di luar partai, di luar PDI Perjuangan. Nah, keputusan calon presiden itu selain incumbent itu tidak pernah dilakukan ya pada hari-hari jauh-jauh sebelumnya. Bahkan yang terjadi itu hari-hari menjelang pendaftaran di KPU. Kecuali kalau incumbent pada tahun 2004 misalnya ketika Ibu Mega menjadi calon presiden atau Pak SBY tahun 2009. Kemudian juga Pak Jokowi 2019 kemarin. Selebihnya itu biasanya mendekati dan tahun 2024 itu kan ya kita lihat di sini peta sangat terbuka gitu. Jadi ya kemungkinan besar juga itu akan diputuskan menjelang hari H ketika pendaftaran. Dan itu terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, kecuali rival yang dianggap kuat, Bung Andreas, kecuali rival yang dianggap kuat sudah kemudian mendeklarasikan diri dari jauh-jauh hari, misalnya seperti itu. Ya, yang banyak yang mendeklarasikan diri jauh-jauh hari kan banyak salah juga gitu. Dan lihat, saya tidak usah sebut namanya gitu. Tapi kan kenyataan seperti itu di partai yang lain, bukan di PDI Perjuangan lain. Nah, sehingga dan PDI Perjuangan sangat berpengalaman di dalam urusan bagaimana pencapresan di dalam pilkada. Karena ini sudah bertahun-tahun dan berkali-kali kita melakukan ini gitu. Dan Ibu Mega ya beliau pernah menjadi wakil presiden, pernah menjadi presiden, dan dia juga diakui tadi juga disampaikan oleh Mas Gun bahwa ya buktinya kan selama ini beliau menjadi kingmaker atau queenmaker yang baik gitu untuk calon presiden atau calon-calon dengan jabatan-jabatan publik dari kader-kader partai gitu. Sehingga dengan pengalaman-pengalaman yang setumpuk seperti ini, saya kira Ibu juga akan membuat keputusan yang terbaik dengan waktu itu yang tepat, yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara ini ke depan. Karena presiden itu akan terakhir singkat saja Bung Andreas, dan pilihan itu salah satunya, saya nggak bilang satu-satunya, salah satunya adalah Pak Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Belum tahu, itu masih sangat terbuka gitu Aiman. Artinya kita spekulasi sih bisa saja. Tapi kalau mengatakan itu bahwa ini ya dan tidak, itu semuanya masih terbuka karena dinamika politik masih berjalan dan akan sangat cepat juga bisa berubah. Ya, meskipun tadi Bung Andreas menyatakan seperti itu, tapi narasumber saya yang satu, Kang Gun-Gun, mengiyakan dengan mengangguk. Saya nggak tahu itu arti anggukannya. Baik. Terima kasih Kang Gun-Gun Herianto dan juga Andreas Pareira. Terima kasih atas informasinya malam ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu.